Dimana waktu itu saya dikatakan kehilangan pekerjaan juga bisa, artinya habis kontrak waktu itu ya. Saat itu saya lagi kehilangan pekerjaan betul, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Nah, pada saat medical check up ya, hasilnya begitu dilihat, ternyata kami itu punya problem. Di mana problem itu punya ada jantung. Jantung saya sudah dinyatakan bahwa jantung itu ada beberapa yang tidak bekerja, ada beberapa apa artinya itu saluran yang tersumbat begitulah kira-kira begitu ya. Nah terus itu waktu itu saya down Pak waktu itu, betul-betul down. Aduh, saya sudah terima tapi saya gagal di kesehatan. Saya tidak bisa. Halo sobat semua, salam sejahtera selalu, Tuhan memberkati kita semua. Sehingga kita bisa bertemu kembali di channel Kebun Doa ini. Semoga dengan channel ini kita bisa bercocok tanam doa dalam diri kita dan memanen hasil doa tersebut dengan baik. Jangan lupa untuk kita selalu memupuk doa kita dengan perbuatan baik dan selalu mengikuti channel ini yang menayangkan keajaiban-keajaiban doa lainnya. Sementara channel ini akan ditayangkan dalam seminggu 2 kali. Serta jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Semoga dengan kebun doa ini kita bisa menghasilkan bunga dan buah hasil dari doa kita bagi kehidupan kita semua. Seperti episode sebelumnya, kebun doa menceritakan bagaimana Pak Joko menceritakan pengalamannya ditegur Tuhan dan diberi berkah melihat penampakan Yesus di gereja Kristus Sang Penabur Subang. Saya itu itu sekitar 4 tahun yang lalu barangkali ya. Saya sebenarnya ada teguran buat saya gitu. Waktu itu anak saya itu pada pulang ke rumah begitu ya. Ya itu pas hari Minggu kita sama-sama mau ke gereja begitu ya. Nah waktu itu kan ada kamar mandi terbatas ya. Anak-anak ya kalau sudah pada libur kan di rumah itu ya ada yang bangunnya siang dan sebagainya kan gitu. Nah saya itu jatuhnya mandi yang terakhir. Kalau nggak salah itu mandi baru jam 7 kurang seperempat tuh mandi kan gitu ya. Nah saya yang lain sudah istri, anak dan juga sudah berangkat ke gereja gitu. Nah saya belakangan ke gereja, cuman masuk gereja sudah terlambat. Waktu itu terlambat sudah bacaan yang kedua, saya ingat betul. Dan sekarang Pak Joko, seorang umat di Gereja Katolik Kristus Sang Penabur Subang, melanjutkan cerita pengalamannya dalam mengatasi masa sulit, di mana saat itu tidak punya pekerjaan serta tidak punya uang, dan punya penyakit jantung yang dideritanya pada saat itu. Bagaimana detailnya pengalaman Pak Joko tersebut? Mari kita ikuti video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa memberikan kita pengharapan bahwa tidak ada hal yang mustahil dan keajaiban Tuhan beserta kita selalu jika kita teguh dalam doa serta memiliki kepercayaan penuh atas kuasa-Nya. Dengan dibarengi rasa terharunya Pak Joko mengenang masa sulit tersebut, ayo tanpa berlama-lama lagi mari kita ikuti video ini. Nama saya Joko Keleng, jadi nama baptis saya Benediktus, jadi Benediktus Joko Keleng. Ya. Terus ini gue istri saya, di samping kiri saya namanya Roma Tua Sitohang, kebetulan dari Sumatera Utara. Oh. Tidak kelihatan ya, ini orang Jawa. Saya sudah di Subang ini sudah cukup lama, mulai tahun 2001. Nah ini saya mau bercerita tentang pengalaman iman. Jadi pengalaman iman kami yang pertama itu kira-kira di tahun 2011. Ya. Dimana waktu itu saya dikatakan kehilangan pekerjaan juga bisa, artinya habis kontrak waktu itu ya. Dan waktu itu saat itu anak saya juga lagi sekolah di Bandung. Ya. Anak saya yang nomor 2 masih di SD ya, masih di SD. Nah waktu itu saya jalan ke Bandung melihat anak saya gitu ya, kan lagi sekolah, lagi kos mereka ya, datang sana sambil nunggu. Saat itu saya lagi kehilangan pekerjaan betul, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Nah terus tiba-tiba kawan saya, tapi tepatnya waktu itu anak buah saya, gitu. Waktu kerja di Samarinda,
Nah itu bilang, Pak, ini ada nawari pekerjaan. Gitu. Oh di mana? Ini di laut Pak, begitu. Oh ya, terus saya harus gimana ini? Gitu. Ya nanti temui bapak ini, nomor teleponnya ini. Gitu. Akhirnya hari berikutnya saya coba telepon gitu ya. Begitu telepon, saya langsung waktu itu disuruh ke kantor dia, jadi datang ke kantor. Gitu. Setelah kantor ada wawancara, ada tes dan sebagainya ya, sampai beberapa kali gitu ya tes. Dan akhirnya waktu itu diterima untuk bisa masuk bekerja. Gitu. Saya senang sekali waktu itu. Dan waktu itu kerjanya untuk di laut, Pak. Laut yang kebetulan sangat jauh pula, bukan dekat-dekat sini. Tapi saya diterima waktu itu. Diterima pada saat itu proses wawancaranya, gitu ya. Nah, tapi masih ada satu yang harus dilalui, di mana itu ada medical check up. Nah, pada saat medical check up, ya hasilnya gitu dilihat, ternyata kami itu punya problem, di mana problem itu punya ada jantung. Jantung saya sudah dinyatakan bahwa jantung itu ada beberapa yang tidak bekerja, ada beberapa apa artinya itu saluran yang tersumbat begitulah kira-kira begitu ya. Nah terus itu waktu itu saya down Pak waktu itu, betul-betul down. Aduh, saya sudah terima tapi saya gagal di kesehatan. Ya, tidak. Saya waktu itu terus berdoa di Bunda Maria. Sungguh-sungguh berdoa mohon bantuan kepada Tuhan, gitu ya. Mohon bantuan ke Bunda Maria. Dan juga saya juga berkonsultasi sama Romo waktu itu. Romonya kebetulan waktu itu di Bandung, Romo OST ya. Banyak kami diskusi juga. Romo juga menyarankan, Pak, tolong banyak berdoa di dekat Bapak, artinya di Bunda Maria ini kan gitu ya. Memohon kepada Tuhan mohon bantuannya. Setelah saya berdoa tiap hari, nah saya dipanggil lagi gitu Pak sama perusahaan yang merekrut tadi untuk tes ulang gitu Pak, misalnya gitu. Tes atau medical check MCU ya, MCU ulang ya. Ya waktu itu ya. Nah waktu itu ya saya sambil berdoa, waktu mau check up sudah berdoa terus pokoknya saya berdoa. Apa waktu itu keajaiban yang terjadi? Ternyata hasilnya yang di waktu sebelumnya dinyatakan ada tersumbat beberapa begitu, itu hilang semua. Dan saya dinyatakan bisa bekerja. Wah, saya luar biasa. Luar biasa pengalamannya. Tahun berapa itu Pak? 2011 kira-kira. Nah, ya. Begitu saya kerja ya itu bisa bekerja, artinya apa? Di balik itu ya otomatis saya bisa menghidupi keluarga kembali. Sesuatu yang terharu. Begitulah kesaksian Pak Joko dalam mengarungi kehidupan yang pahit getir. Oh ya, Pak Joko ini adalah umat di paroki Gereja Kristus Sang Penabur Subang, di mana di belakangnya ada Taman Doa Bunda Maria Tebar Kemuliaan Subang. Sebuah taman doa yang banyak memberikan makna dan berkah bagi yang sering berdoa di sana. Semoga dengan pengalaman dari Pak Joko tadi bisa memberikan kita inspirasi dalam mengatasi kehidupan kita sehari-hari dan memberikan contoh bagi kita semua agar tidak perlu khawatir dalam mengarungi hidup ini. Jika kita menemui kesulitan, maka yang kita lakukan selain berusaha mengatasinya adalah melakukan kesungguhan dalam doa dan selalu berserah kepadanya. Maka apa yang kita minta dalam doa tersebut dengan seizinnya pasti akan terjawab dan terwujud. Mari ikuti channel Kebun Doa ini, di mana pada episode berikutnya akan ada kesaksian lainnya serta banyak keajaiban-keajaiban yang akan terjadi dalam doa. Mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman umat lainnya dalam menjalankan ibadah dan doanya sesuai dengan jalan Tuhan. Semoga dengan mengikuti channel Kebun Doa ini, semua doa kita bisa terwujud. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sejahtera menyertai kita selalu. Amin.